Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, salam kebajikan buat kita semua. Ketemu lagi bersama Triwede Channel. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial untuk anak-anakku, siswa-siswa, murid-murid tingkat SMP ya, kelas 7 dan program kesetaraan paket B, yaitu di materi pengertian himpunan ya. Himpunan, apa sih himpunan itu? Yaitu kumpulan suatu benda baik konkret, nyata ataupun abstrak yang berada dalam suatu tempat sesuai dengan sifat tertentu ya. Jadi benda konkret maupun abstrak yang terdapat dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Biasanya ditulis di antara dua kurung kurawal dengan notasi seperti ini ya, notasinya. Sedangkan himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Nama himpunan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Contohnya benda A menjadi anggota himpunan K, dapat dinyatakan A ya dengan tanda himpunannya, notanya seperti ini ya. Himpunannya A adalah, jadi A ini adalah benda A yang menjadi bagian anggota himpunan dari himpunan K ya. Ini ilustrasi tentang himpunan K dan himpunan L ya. Jadi himpunan K dari 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah anggota-anggota dari himpunan K, dan 1 sampai 11 adalah himpunan dari anggota himpunan dari himpunan L ya. Jenis-jenis himpunan ya. Dalam matematika terdapat beberapa jenis himpunan. Adapun jenis-jenis himpunannya adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contohnya bilangan genap kurang dari 20 ya, jadi bisa dihitung anggotanya. Himpunan tak berhingga, himpunan yang anggotanya banyak, nggak bisa dihitung, tidak terbatas. Contohnya bilangan cacah ya, banyak kan, sampai 1 miliar. Himpunan kosong, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contohnya bilangan asli antara 1 dan 2 nggak ada ya, bilangan asli antara 1 dan 2 nggak ada, jadi kosong. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan atau himpunan yang mengandung semua anggota dari himpunan-himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta ditulis dengan simbol S, contohnya D 3,5,7, maka himpunan semestanya ditulis S sama dengan bilangan prima. Bisa juga S adalah bilangan ganjil dan sebagainya ya. Oke, cara menyatakan himpunan dengan ada 3 cara ya, dengan kata-kata. Contohnya A, himpunan bilangan asli yang kurang dari 20 ya. Dengan roster terdapat anggota-anggotanya ya. Dengan roster itu seperti ini ya, dengan diawali dengan misalnya himpunan B huruf besar kapital sama dengan tanda kurungnya seperti ini ya. Ini namanya dengan roster. Dengan rule, notasi pembentuk himpunan atau anggota himpunan ditotasikan dengan huruf kecil yang kemudian diikuti dengan garis dan syarat keanggotaan himpunan. Contoh C, ini bacanya X demikian hingga, di mana min 1 lebih kecil sama dengan X, sedangkan X-nya lebih kecil sama dengan 10, dan X adalah anggota himpunan bulat misalnya ya. Oke. Perhatikan contoh tampil di bawah ini. 1. Adi, Budi, Cucu, Doni ya. B. Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 13. 3. Jakarta, Kuala Manila, dan Bangkok. Soal nomor 1, apa ini? Buat suatu himpunan dengan metode kata-kata ya, dengan kata-kata berarti seperti ini. Jadi kita misalnya apa nih, buat himpunan dengan kata-kata. Oke, maka jawabannya ini di mana ya, sini aja ya. Jadi misalnya himpunan A sama dengan, atau gimana, kita lihat lagi di atasnya, di atas tadi dengan kata-kata gimana teorinya. Ayo, himpunan bilangan asli yang kurang dari 20. Berarti ini bisa tadi ditulis A misalnya ini ya. Oke, terlalu besar mungkin, taruh sini aja. Yes. Himpunan kelas, himpunan nama kelas 7. Bisa
Abi, Adi, Budi, Cucu, Doni. Atau ini kalau lihat dari alfabetnya A, B, C, D, berarti himpunan nama sesuai huruf alfabet, urutan huruf alfabet dari A, Adi, Budi, Cucu, dan Doni. Ya, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 13, misalnya B. Ya, ini berarti apa nih? Soal yang nomor ininya, soal yang nomor 2-nya mintanya buat himpunan. Nah, kita hapus dulu. Buat himpunan dengan metode roster. Metode roster yang seperti apa ya? Yang ada tanda kurawalnya seperti ini ya, metode roster. Misalnya ini disebut himpunan B. Maka kita tulis di sini jawabannya. Nah, sini ya. Jadi misalnya B, oke, sama dengan kurung kurawal seperti ini. Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 13, berarti kita mulai 1, 3, 5, 7, terus 9, 11, kurang dari 13 ya, baru kita kurung tutup. Nah, ini jawabannya ya. Soal nomor 2 adalah suatu himpunan dengan metode roster. Soalnya himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 13. Ini jawabannya seperti ini. Terus yang nomor 3, Jakarta, Kuala Lumpur. Apa nih? Kalau kita lihat adalah nama-nama ibu kota yang ada di Asia Tenggara ya. Suruh apa? Suatu himpunan dengan metode kata-kata ya, dan kata-kata berarti seperti nomor 1. Itu misalnya himpunan C. C sama dengan himpunan ibu kota negara di Asia Tenggara. Ya, itu kalau misalnya dengan kata-kata ya. Jadi kalau dengan kata-kata aslinya seperti ini ya, yaitu himpunan ibu kota negara di Asia Tenggara. Tadi yang nomor 1 Adi, Cucu, kita tulis lagi di sini. Berarti misalnya dengan kata-kata A sama dengan himpunan nama siswa kelas 7 ya. Seperti itu ya. Oke, kami harap bisa dimengerti ya buat adik-adikku semua. Dilanjutkan lagi ke lembar kerja siswanya. Lembar kerja siswanya kita hapus lagi dulu. Lembar kerja siswa, himpunan bilangan genap yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 20. Ubahlah dalam bentuk himpunan kata-kata menjadi himpunan jenis roster ya. Oke, kita jawab ya. Nomor 1-nya nomor 1 di sini. 1. Bilangan genap yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 20. Misalnya D ya. D jadi roster berarti sama dengan kurung ya, lebih besar dari 4 berarti 6, 8, 10, 12, 14, 16, terus sampai 18, 18 kurung tutup. Nah ya, ini dengan metode jenis roster ya, dari yang berupa kalimat kata-kata menjadi ini. Terus ini X kemudian hingga 0 lebih kecil dari sama dengan X, tapi X nya lebih kecil sama dengan 3. X adalah bilangan bulat. Ubahlah dari bentuk himpunan menjadi jenis roster dan kata-kata. Oke, berarti nomor 2 ada 2 jawaban. Yang pertama apa ini? Roster ya, sama ya, berarti sama sama dengan 0 lebih kecil sama dengan X, berarti 0-nya ikut ya, ada sama dengannya 0, terus lebih kecil dari sampai sama 13 ya, berarti ini urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, karena ada lebih kecil dan sama dengan 13-nya ya. Oke. Ya, bisa dimengerti. Terus siapa yang kedua dengan kata-kata. Ya, berarti diubah ya. Diubah sama dengan himpunan. Gimana nih? Himpunan asli, cacah, atau gimana? Himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif yang lebih besar dan sama dengan 0, tapi lebih kecil dan sama dengan 13 ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi kalau dibuat menjadi jenis himpunan kata-kata, himpunan bilangan bulat positif ya, positif. Ini salah, ini positif. Mana positif? Kurang i ya. Positif yang lebih besar dan sama dengan 0, dan tapi lebih kecil dan sama dengan 13 ya. Itu. Oke, kami harap bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Himpunan adalah kumpulan daripada beberapa benda ya atau objek ya. Himpunan adalah kumpulan dari suatu benda, baik konkret, nyata, ataupun abstrak ya, abstrak. Terus jenis-jenis himpunan yaitu ada himpunan berhingga, jadi anggotanya terketahui ya, bisa dihitung. Tak terhingga berarti tak terbatas. Himpunan kosong berarti tidak mempunyai anggota. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan, atau himpunan yang mengandung semua anggota dari himpunan-himpunan yang sedang dibicarakan. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Masih memegang prinsip moto happy-nya diri ini bisa berbagi ya, meski dan dengan harapan semoga bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.